Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Senang boleh baku dapa lagi dalam renungan harian keluarga. Jemaat Gemi Maranatha Pastaten edisi Kamis 2 Juli tahun 2026. Bersama dengan jemaat sekalian yang tetap setia untuk mengikuti. Dalam sukacita menyambut hari ini, kita merindukan ada firman yang akan memperlengkapi kita. Maka sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, marilah kita berdoa. Firman-Mu ya Bapa adalah kekuatan kami, yang terus kami maknai dalam perjalanan kehidupan kami untuk tetap menjadi umat kepunyaan Tuhan, yang setia dan taat melakukan kehendak-Mu. Maka kami disebut berbahagia karena kami mau hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan ini juga pun kiranya akan memberkati kami dan memberkati seisi keluarga kami. Hati yang terbuka dalam ketulusan dan kesucian diri untuk menyambut firman-Mu dalam ungkapan syukur. Ini doa kami ya Bapa, kami bermohon Engkau hadir dan berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Efesus, pasalnya yang ke-6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Demikianlah firman Tuhan mengangkat tema melayani seperti untuk Tuhan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa seringnya kita melayani baik di rumah, di gereja, maupun di tempat kerja dengan harapan mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia. Kita mungkin merasa jengkel atau kecewa ketika usaha kita tidak dihargai. Firman Tuhan Allah hari ini mengingatkan kita tentang motivasi yang benar dalam melayani. Bukan hanya di hadapan mereka yang melihatnya seolah-olah hanya mau menyenangkan manusia, melainkan sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela melayani seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan rela untuk Tuhan. Firman ini mengingatkan kita sebagai tuan atau hamba, bahwa tidak ada kerja yang sia-sia jika dilakukan dengan hati yang benar. Tuhan Allah melihat, mencatat, dan membalas setiap perbuatan baik, entah kita kaya ataupun miskin, terkenal ataupun tidak. Ayat ini fokus mengingatkan kita seharusnya bukan pada apa yang orang lain lihat atau pikirkan, melainkan pada kehendak Tuhan Allah. Ketika kita melayani, kita melakukannya sebagai hamba-hamba Kristus. Ini berarti setiap tindakan, setiap kata, bahkan setiap pikiran dalam pelayanan kita dipersembahkan sebagai kemuliaan bagi Tuhan Allah. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ada perasaan kerja keras kita tidak dihargai. Tetapi firman memberi penghiburan. Tuhan Allah tahu Ia tidak melupakan jerih lelah umatnya, bahkan hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih akan diberkati olehnya. Ini juga menolong kita agar tidak bekerja untuk pujian manusia. Kita tidak perlu mencari pengakuan dari orang lain, sebab yang terutama adalah menyenangkan Tuhan Allah. Dia adalah pemberi upah yang setia. Ketika kita melayani di rumah, misalnya membantu membersihkan rumah, menyiapkan makanan, atau merawat anggota keluarga yang sakit, kita tidak sedang melakukannya hanya untuk suami atau istri atau anak-anak atau orang tua kita. Kita melakukannya untuk Tuhan Allah. Setiap piring yang dicuci, setiap lantai yang disapu, setiap kita yang tentu memberikan kata-kata penghiburan yang diucapkan adalah persembahan kepadanya. Sungguh menakjubkan saat kita melayani orang lain dengan segenap hati. Sesungguhnya kita sedang melayani Yesus Kristus. Kita dapat melayani dari rumah sendiri dengan mendoakan orang lain atau mengirimkan pesan-pesan yang menguatkan. Kita diundang Yesus Kristus untuk mengasihinya
dengan menggunakan berbagai karunia rohani atau talenta yang kita miliki untuk menolong sesama. Dan kita percaya dari firman Tuhan ini kita belajar untuk menghargai setiap talenta dan karunia, tujuannya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan dimuliakan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan kami menaikkan pujian syukur dan rasa hormat kami yang begitu besar akan Engkau Allah kami yang hidup, yang terus mengkaryakan kehidupan-Mu untuk menyelamatkan kami dan memberkati kami dan seisi keluarga kami. Kami turut mengambil bagian untuk meresponi panggilan iman ini sebagai umat yang telah Engkau berkati dengan hidup membawa persekutuan kasih mulai dari rumah kami, dari tempat kami bekerja, dimanapun kami pergi dan kami berada, biarlah kami boleh menghadirkan kasih Kristus. Dan apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami bukan melakukan itu untuk dunia ini, tapi kami melakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kami berharap penuh bahwa Engkau yang terus memberkati kami, memperlengkapi kami semua dengan hikmat dan kemampuan di dalam Engkau, supaya apapun yang hendak kami kerjakan, segala sesuatu akan dapat dikerjakan dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Biarlah kami dan seisi keluarga kami terus menikmati dan mengalami kuasa Kristus yang akan menghidupkan dan menyelamatkan. Kasih Kristus akan tinggal bersama dalam hubungan sebagai suami dan istri, hubungan antara orang tua bahkan anak-anak. Ketika kami terhimpun bersama dalam persekutuan keluarga Allah yang terus mengupayakan bagaimana membangun persekutuan hidup bersama, yang berdoa, belajar firman, beribadah untuk menuai berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan pasti akan sediakan bagi kami. Ketika berkat itu yang paling utama adalah hidup sebagai keluarga Kristiani yang menikmati damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan kami. Berkati aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Kiranya berkat sehat dan kuat, umur panjang, kebahagiaan dalam rumah tangga, masa depan anak-anak kami, pendidikan, pekerjaan mereka, dan tentu upaya-upaya bijaksana untuk terus mengupayakan berkat Tuhan dalam hidup rumah tangga. Semua kiranya diberkati dalam anugerah-Mu. Siapakah kami Bapa? Kami hanya ciptaan-Mu, kami bergantung kepada Engkau, ya Bapa kami yang selalu memelihara kehidupan kami. Kami turut mendoakan juga bagi jemaat yang bergumul dalam keadaan sakit. Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu setiap pergumulan hidup yang mereka hadapi. Biar tangan kuasa-Mu yang ajaib akan kiranya merangkul mereka, akan menjamah bagian tubuh yang sakit, akan memulihkan keadaan mereka dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang kiranya akan memberikan semangat baru untuk merasakan dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang hari ini boleh merasakan sukacita karena merayakan hari ulang tahun kelahiran, bahkan hari ulang tahun pernikahan. Bapak, kami bermohon Engkau sempurnakan segala ungkapan syukur yang boleh mereka nikmati, berkat umur panjang, kebahagiaan dalam rumah tangga pun boleh ternikmati. Terima kasih untuk persekutuan gereja-Mu yang terus Engkau berkati, dari aras sinode, aras wilayah, aras jemaat di gereja Masih Injil Minahasa, para pelayan khusus, bahkan semua perangkat pelayanan yang melayani Engkau berkati. Bahkan bangsa dan negara kami juga pun diberkati, dan pemimpin-pemimpin kami, pemerintah diberkati untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik dan mengarahkan masyarakat pada hidup yang rukun dan damai, tercipta keadilan, kesejahteraan untuk kepentingan bersama. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu, untuk kami menyadari bahwa apapun yang kami kerjakan dan lakukan, kami lakukan itu sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini kami yang berdoa dan bermohon, semua yang mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Gemi Maranatha Pastaten, diberkatilah di dalam Tuhan. Timothy Media, pelayan khusus dan jemaat Gemi Maranatha Pastaten diberkati dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga Jemaat Gemi Maranatha Pastaten. Biarlah ini boleh memberkati kita semua yang mendengarkannya, menjadi sarana untuk mendatangkan berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.